warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pamulang, Prodi PPKN, mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Setiawati SPDMK. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang hukum kepegawaian. Saksikan video berikut ini. Sebenarnya perlu kenalan sih. Kita juga udah saling kenal. Nggak apa-apa. Aku mau kenalan lagi sih. Barangkali ada yang lupa siapa. Kenalin, nama aku Elina Sariwan. Kalau di kelas aku biasanya dipanggil Elina, Elin, Lin. Banyak pokoknya sih ya. Semua nama aku itu bisa dipanggil. Aku cuma pas aku ngambil PPKN. Jadi guys, ceritanya itu awalnya aku tuh nggak pengen ngambil PPKN karena tuh awalnya aku mau ngambil pendidikan guru SD ceritanya gitu. Tapi panjang lah ya. Yang penting pas di Unpad itu pilihannya cuma ekonomi sama PKN dulu. Nah aku mikirnya kalau misalnya aku ngambil ekonomi, sedangkan aku di SMA aku dulu MA alias Iman, anak satu kanal. Nah itu aku bisa IPA. Nah di IPA kan masih ada yang belajar PKS. Kalau IPS aku kan paling belajar IPS karena kan aku di IPA ya. Nah jadi aku mikir kalau misalnya aku ngambil IPS, jadi aku bakalan belajar dari awal gitu. Terus aku bisa ngambil teman-teman seangkatan aku. Jadi aku mutusin buat ngambil PKN karena aku mikir ya sedikit banyaknya ada yang ngambil PKN. Terus dari SD aku udah ngambil PKN dari SD. Nah jadi aku mutusin buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz. Saya mahasiswa aktif dari Prodi PPKN di Universitas Pamulang. Saya berada di semester 6, lebih tepatnya saya berada di kelas 06 PPKP 002. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Evi Sucialawati. Saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Pamulang, Prodi PPKN semester 6. Selain jadi mahasiswi, saya juga ibu rumah tangga dan seorang pekerja swasta. Hobi saya makan, baca, dan tentunya olahraga. Itulah secara singkat perkenalan diri saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Dah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Magdalena Murniwati Zibua. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang, Prodi PPKN, kelas 06 PPKE 002 dengan NIM 211011500097. Hobi saya yaitu badminton, traveling, dan makan. Selain itu, mengapa saya kuliah di Unpad? Karena saya bisa sambil bekerja, jadi memudahkan mahasiswa untuk dapat menggapai dan meraih cita-citanya sambil bekerja. Selain itu, tujuan saya setelah selesai dari Unpad ini, saya harap semoga saya dapat menjadi guru yang lebih baik. Oke teman-teman, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum kepegawaian. Apa sih itu hukum kepegawaian? Hukum kepegawaian adalah aturan yang penting untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Adapun peraturan yang mengatur tentang perundangan yang mengatur tentang kepegawaian adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Undang-undang ini mengatur pokok-pokok mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan kepegawaian negeri. Sedangkan hukum kepegawaian di Indonesia adalah aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pekerja dan pegawai negeri sipil PNS atau aparatur sipil negara atau ASN sebagai pekerja. Aturan ini bertujuan untuk memastikan, menjamin, melindungi, dan meningkatkan. Apa sih yang dipastikan, dijamin, dilindungi, dan ditingkatkan? Nah, memastikan yaitu memastikan kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen kepegawaian, sedangkan yang dijamin adalah profesionalisme, netralitas, dan kredibilitas PNS atau ASN,
serta melindungi hak dan kewajiban PNS atau ASN, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun dasar hukum dari kepegawaian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian Negeri Sipil. Selanjutnya yaitu peraturan lain yang terkait dengan kepegawaian. Sedangkan ruang lingkup hukum kepegawaian yaitu mengangkat PNS atau ASN, pengembangan karir PNS atau ASN, pemberhentian PNS atau ASN, penilaian kinerja PNS atau ASN, pembinaan dan pengembangan PNS atau ASN, hak dan kewajiban PNS atau ASN, pengawasan dan pengendalian kepegawaian, serta penegakan disiplin PNS atau ASN. Adapun manfaat dari hukum kepegawaian ada sekitar 4 manfaat. Yang pertama yaitu menciptakan kepegawaian yang profesional, netral, dan kredibel. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, melindungi hak dan kewajiban PNS dan ASN. Serta yang keempat yaitu memastikan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dari hukum kepegawaian tersebut, ada beberapa contoh kasus hukum kepegawaian. Yang pertama yaitu pemberhentian PNS atau ASN yang melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu penurunan pangkat PNS atau ASN yang tidak disiplin. Serta yang ketiga yaitu pemberian penghargaan kepada PNS atau ASN yang berprestasi. Nah, teman-teman, dari penjelasan dari hukum kepegawaian tersebut, pasti diantara kita bertanya-tanya, siapa sih yang berwenang untuk mengangkat PNS atau ASN? Nah, jadi yang berhak untuk mengangkat PNS atau ASN yaitu pejabat pembina kepegawaian atau PPK Dari penjabaran tersebut ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh Nah, teman-teman, dari penjabaran tersebut yang berhak untuk mengangkat PNS atau ASN adalah pejabat pembina kepegawaian atau PPK, dan syarat untuk menjadi PNS atau ASN yaitu Sedangkan syarat untuk menjadi PNS atau ASN yaitu diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti usia, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Adapun masa lama jabatan PNS atau ASN adalah sekitar 30 tahun. Nah, apa aja sih yang menjadi hak dan kewajiban dari PNS atau ASN? Yaitu dalam peraturan perundang-undangan seperti hak untuk mendapat gaji, tunjangan, pensiun, dan cuti, serta kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Apa aja sih yang menjadi hak dan kewajiban dari PNS atau ASN? Hak dan kewajiban dari PNS atau ASN diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti hak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, pensiun, cuti, serta kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah hukum kepegawaian. Hukum kepegawaian yang dipelajari dalam hukum administrasi negara adalah hukum yang berlaku bagi pegawai yang bekerja pada administrasi negara sebagai pegawai negeri. Dalam hukum kepegawaian yang biasanya dikenal dalam studi hukum administrasi negara adalah hukum mengenai subjek, hukum person dalam lapangan administrasi negara. Dalam status kepegawaian itu mereka mempunyai hubungan dinas publik. Terus
peraturan perundangan yang mengatur tentang kepegawaian adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Undang-undang ini mengatur pokok-pokok mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan kepegawaian negeri. Nah, teman-teman, di slide berikutnya kita akan membahas mengenai pendekatan dalam administrasi kepegawaian negara. Ada 3 pendekatan. Yang pertama, the fight the spoilsman approach. Yang kedua, the efficiency approach. Dan yang ketiga, the human relation approach. Apa sih pengertian dari ketiga pendekatan tersebut? Langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu the fight the spoilsman approach adalah pendekatan rampasan kemenangan. Pendekatan ini didasari pada konsep bahwa jabatan pemerintahan adalah rampasan yang diberikan kepada pemenang pemilihan umum. Adapun karakteristik dari karakteristik dari pendekatan ini ada 3 karakteristik. Yang pertama yaitu patrones. Patrones adalah jabatan yang diberikan berdasarkan loyalitas politik, bukan kompetensi. Yang kedua adalah turnover tinggi, yaitu pejabat sering diganti seiring pergantian pemerintahan. Dan yang ketiga kurang profesional, yaitu kurangnya fokus pada pengembangan kompetensi pegawai. Selanjutnya, kelebihan dari pendekatan ini yaitu dapat memastikan loyalitas pejabat yang ditunjuk cenderung loyal kepada pihak yang memberikan jabatan. Sedangkan kekurangan dari pendekatan ini yang pertama kurang kompeten. Yang dimaksud dengan kurang kompeten adalah kurangnya jaminan keahlian dan pengalaman pegawai untuk menjalankan tugas. Yang kedua, kurang efisien. Kenapa kurang efisien? Karena seringnya pergantian kepemimpinan dapat mengganggu stabilitas dan kelancaran program pemerintah. Sedangkan yang terakhir yaitu kurang profesionalisme. Kenapa sih dibilang kurang profesionalisme? Karena budaya kerja yang didasarkan pada loyalitas politik dapat menghambat pengembangan profesionalisme pegawai. Selanjutnya yang kedua yaitu the efficiency approach atau pendekatan efisiensi. Nah, pendekatan ini berfokus pada efisiensi penggunaan sumber daya manusia dalam pemerintahan. Adapun karakteristiknya meliputi seleksi ketat, yaitu rekrutmen pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Yang kedua, spesialisasi, yaitu pegawai ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keahliannya. Sedangkan yang ketiga yaitu sistem karir, yakni promosi jabatan berdasarkan kinerja dan prestasinya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pendekatan ini, yang pertama kelebihannya yaitu lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Karena penggunaan sumber daya manusia yang optimal dapat mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, meningkatkan kompetensi karena fokus pada rekrutmen dan pengembangan keahlian pegawai. Dan yang ketiga, mendorong profesionalisme sistem karir yang jelas, memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. Sedangkan kekurangan dari pendekatan ini yaitu kurang fleksibel karena sistem yang kaku terkadang kurang bisa beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Yang kedua, kurang motivasi jangka pendek karena pegawai yang belum mencapai puncak karir mungkin kurang termotivasi. Sedangkan yang ketiga yaitu abai pada kesejahteraan, yakni terlalu fokus pada efisiensi bisa mengabaikan faktor motivasi dan kesejahteraan pegawai. Nah, pendekatan yang ketiga yaitu human relation approach. Nah, pendekatan yang ketiga yaitu human relation approach. Nah, selanjutnya pendekatan yang ketiga yaitu the human relation approach, yaitu pendekatan hubungan manusia. Apa sih pendekatan hubungan manusia ini? Yaitu pendekatan menemukan
Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan the human relation approach. Apa sih itu? Yaitu pendekatan hubungan manusia. Pendekatan ini menekankan pentingnya memperhatikan aspek manusia dalam pengelolaan kepegawaian. Adapun karakteristiknya meliputi komunikasi terbuka, yaitu pemimpin dan pegawai berkomunikasi secara terbuka dan transparan. Yang kedua, motivasi dan kepuasan kerja, yakni program-program yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja pegawai. Sedangkan yang ketiga, pengembangan karir, yakni memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan karirnya. Adapun kelebihan dari pendekatan ini, yang pertama meningkatkan motivasi karena pegawai yang merasa dihargai dan diperhatikan akan lebih termotivasi dalam bekerja. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja, yakni karyawan yang puas dengan pekerjaannya cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Sedangkan yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan kerja yang positif, yakni hubungan yang lebih baik antara pimpinan dan pegawai akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Nah, yang terakhir yaitu kekurangan dari pendekatan ini. Yang pertama bisa memicu inefisiensi, yakni terlalu fokus pada kesejahteraan pegawai, terkadang bisa mengurangi fokus pada efisiensi. Yang kedua, sulit diterapkan secara menyeluruh karena memerlukan perubahan budaya organisasi yang signifikan. Sedangkan yang terakhir adalah kurang selektif. Fokus pada motivasi terkadang bisa mengabaikan kompetensi dalam proses rekrutmen. Jadi dalam pendekatan ini, ketiga pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Administrasi negara yang baik sebaiknya menggunakan kombinasi dari ketiga pendekatan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi. Sedangkan dalam praktiknya, banyak negara yang mengadopsi pendekatan campuran yang menggabungkan aspek efisiensi, kompetensi, dan kesejahteraan pegawai. Menjelaskan beberapa, yang pertama ini ada perencanaan pegawai, yang kedua ada analisis jabatan, dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang penarikan ketenaga kerjaan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perencanaan pegawai. Proses perencanaan pegawai terdiri atas 5 langkah. Yang pertama itu meramalkan kebutuhan pegawai yang akan datang. Selanjutnya yang kedua memproyeksikan persediaan pegawai yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga membandingkan kebutuhan pegawai yang diramalkan dengan persediaan pegawai yang diproyeksikan. Dan yang terakhir ini ada merencanakan kebijaksanaan dan program-program untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Jadi perencanaan pegawai ini adalah merupakan suatu proses merencanakan kebutuhan sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau pekerjaan, di mana melibatkan identifikasi kebutuhan karyawan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Nah, selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja. Analisis jabatan merupakan suatu kegiatan untuk mempelajari dan mengumpulkan dan mencatat keterangan-keterangan atau fakta-fakta jabatan secara sistematis dan teratur. Nah, untuk mempelajari analisis jabatan perlu mengetahui beberapa istilah, antara lain yang pertama itu ada tugas, yang kedua itu ada posisi, yang ketiga jabatan, terus ada okupasi, uraian jabatan, persyaratan, laporan analisis jabatan, serta evaluasi jabatan dan klasifikasi jabatan. Jadi analisis jabatan merupakan proses sistematis untuk memahami tugas-tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang terkait dengan suatu posisi dalam organisasi. Ini melibatkan pengidentifikasikan tugas-tugas yang harus dilakukan, kualifikasi yang diperlukan, tanggung jawab yang diemban oleh seorang pegawai atau pekerja, dan faktor-faktor lain yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Nah, sementara itu, analisis beban kerja merupakan proses untuk mengidentifikasi jumlah dan jenis pekerja yang harus diselesaikan oleh seorang individu atau tim suatu periode dalam waktu tertentu. Ini melibatkan penilaian terhadap volume,
kompleksitas dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan penarikan tenaga kerja, seleksi dan penempatan. Penarikan tenaga kerja merupakan proses mencari calon pegawai dan mendorongnya untuk melamar jabatan dalam suatu organisasi. Contohnya seperti perusahaan membuka surat lowongan pekerjaan atau pamflet-pamflet tentang membuka lowongan untuk pekerjaan. Nah, selanjutnya setelah ada penarikan tenaga kerja, selanjutnya itu ada seleksi dan penempatan. Nah, proses seleksi itu terdiri banyak. Yang pertama itu ada penerimaan pelamar, ada wawancara pendahuluan, ada pengisian formulir lamaran, ada ujian pekerjaan, wawancara, pemeriksaan latar belakang, seleksi pendahuluan oleh bagian pegawai, serta seleksi oleh pengawas, pemeriksaan badan dan penempatan. Nah, selanjutnya bahwasanya setelah seleksi ini baru perusahaan atau organisasi itu bisa memutuskan apakah pekerja itu bisa bergabung atau tidaknya. Itu tergantung dari lulus oleh seleksi dan penempatan pekerjaan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang orientasi. Orientasi adalah penyesuaian pegawai baru secara terpimpin dengan organisasi, dengan jabatan-jabatan dan lingkungan kerjanya. Orientasi sangat penting karena kesan pertama pegawai barunya mempengaruhi kepuasan terhadap jabatan, kemampuan, dan kesetiaan terhadap organisasi. Yaitu pelatihan. Pelatihan adalah kegiatan untuk menambah pengetahuan dan kecakapan pegawai guna melaksanakan suatu jabatan tertentu. Contoh pelatihan adalah 1. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 2. Administrasi perkantoran. 3. Analisis beban pekerja atau beban kerja. Keempat, analisis jabatan bagi pegawai negeri sipil. Kelima, aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Keenam, evaluasi jabatan. Dan selanjutnya itu ketentuan batas usia pensiun. Selanjutnya itu penilaian pelaksanaan pekerjaan. Penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah penilaian individu mengenai pelaksanaan pekerjaannya di tempat kerja dan kesanggupannya untuk memperoleh kesatuan secara sistematis. Penilaian pelaksanaan pekerjaan bermanfaat untuk pertama, pelaksanaan pekerjaan. Kedua, pengembangan pegawai, pengertian pengawas. Selanjutnya, petunjuk perubahan jabatan serta pembayaran upah dan gaji dan pembenaran program kepegawaian. Dasar hukum penilaian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1979 tentang penilaian. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Ketiga, SE Kepala BAKN Nomor 02/SE garis 1980 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan ada beberapa unsur yang harus dinilai. Pertama, kesetiaan atau loyalty. Kedua, prestasi kerja. Selanjutnya tanggung jawab, prakarsa, ketaatan, kejujuran, kerjasama atau teamwork, dan kepemimpinan. Pedoman penilaian pelaksanaan pekerjaan itu terlampir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979. Demikianlah slide saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya berikut ini. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang perencanaan karir kepegawaian. Perencanaan karir merupakan fungsi kepegawaian yang relatif baru dan program-program yang mantap masih jarang, kecuali dalam organisasi-organisasi yang besar atau maju. Akan tetapi, keterlibatan organisasi dalam perencanaan karir makin bertambah. Banyak calon pegawai, khususnya calon-calon yang berpendidikan tinggi, menginginkan suatu karir, bukan hanya suatu jabatan. Program perencanaan karir memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menyelidiki minat, kebutuhan, dan pilihan karir dalam organisasi. Melalui proses perencanaan karir, pegawai-pegawai dibantu untuk menentukan tujuan realistis dan untuk mengembangkan kecakapan dan kemampuan yang diperlukan untuk jabatan-jabatan dan sasaran. Menurut Sechen, ada 5 motif yang kuat mendasari pilihan karir dan tujuan jangka panjang dari antara orang-orang, antara lain yaitu kemampuan manajerial, kemampuan teknik atau fungsional, keselamatan, daya cipta, otonomi, dan kebebasan.
Pertama, kemampuan manajerial, yaitu di mana individu menginginkan kesempatan untuk memimpin. Kedua, kemampuan teknis atau fungsional. Individu ingin menggunakan berbagai kemampuan teknis dan kemampuan khusus. Ketiga, keselamatan, yaitu di mana individu pada dasarnya dimotivasi oleh kebutuhan dan keselamatan atau keamanan pekerjaan atau kestabilan dalam situasi pekerjaan. Yang keempat yaitu daya cipta. Individu dimotivasi oleh kebutuhan untuk menciptakan atau membuat sesuatu. Yang kelima yaitu otonomi dan kebebasan. Yang sangat penting bagi orang ini adalah kesempatan untuk bekerja secara bebas tanpa paksaan atau organisasi. Unsur-unsur program perencanaan karir, meskipun program-program perencanaan karir itu berlainan, ada 4 unsur-unsur program perencanaan karir, yaitu 1. Penilaian individu tentang kemampuan, minat, kebutuhan karir, dan tujuan penilaian individu. Kedua, yaitu penilaian organisasi. Penilaian organisasi tentang kemampuan dan kesanggupan pegawai. Organisasi sumber informasi untuk membuat penilaian terhadap kemampuan dan kesanggupan pegawai. Ketiga, yaitu informasi karir dalam suatu organisasi. Sebelum tujuan-tujuan realistik dapat ditentukan seseorang, pegawai membutuhkan informasi tentang pilihan-pilihan dan kesempatan karir. 4. Penyuluhan karir untuk menentukan tujuan realistik dan rencana untuk mencapainya. Selanjutnya, saya akan membahas kompensasi. Kompensasi adalah imbalan jasa yang diberikan kepada pegawai karena yang bersangkutan telah memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan organisasi. Kompensasi harus adil. Keadilan diperoleh apabila seseorang merasa bahwa perbandingan antara hasil dan usaha berada dalam keseimbangan baik internal maupun eksternal. Selain itu, menurut para ahli, kompensasi adalah sebuah pendapatan yang berbentuk uang, barang, langsung atau tidak langsung yang diterima pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Ini menurut Hasibuan. Selain itu, menurut para ahli Wibowo, kompensasi adalah jumlah paket yang ditawarkan organisasi kepada pekerja sebagai imbalan atas pengguna tenaga kerjanya. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi DMN yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Tujuan kompensasi menurut Hasibuan yaitu 1. Yaitu ikatan kerjasama, yang dimana dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerjasama secara formal antara majikan dengan pegawai. Pegawai harus mengerjakan tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha atau majikan harus membayar kompensasi. 2. Kepuasan kerja. Pegawai dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan pemberian kompensasi. 3. Pengadaan efektivitas atau efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan pegawai yang qualified untuk perusahaan lebih mudah. 4. Yaitu motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan lebih mudah memotivasi bawahannya. Kelima, yaitu status pegawai. Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistennya yang dapat, maka akan lebih kompetitif dan terjamin karena turnover-nya relatif kecil. Yaitu selanjutnya disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar dan disiplin, pegawai semakin baik. Pengaruh sertifikat buruh. Dengan program kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan pegawai akan konsentrasi pada pekerjaannya. Selanjutnya, pengaruh buruh. Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang pemburuan yang berlaku. Selanjutnya itu promosi dan pemindahan. Promosi adalah pemindahan pegawai dari suatu jabatan ke jabatan secara vertikal ke atas. Sedangkan pemindahan adalah pemindahan pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lain secara horizontal. Kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat dapat didasarkan atas kemampuan, kecakapan, senioritas, dan ujian. Memindahkan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan lain dalam suatu tingkatan organisasi secara horizontal tanpa adanya peningkatan tanggung jawab, kekuasaan, maupun gaji. Dasar pemindahan yaitu terdapat 2, yaitu karyawan yang bersangkutan dan kehendak perusahaan. Pemindahan yang didasarkan atas keinginan pegawai pada umumnya hanya
merupakan pemindahan jabatan yang sama. Alasan pemindahan tersebut, misalnya pegawai tersebut merasa kurang tepat pada jabatannya atau kurang bisa kerjasama dengan teman-teman sepekerjaannya atau atasannya langsung. Pemindahan karena keinginan perusahaan dapat terjadi karena dua sebab. Sebab pertama adalah untuk menjamin bahwa kepercayaan pegawai bahwa mereka tidak akan diberhentikan karena kekurangan kecakapan dan jabatan. Menurut Manulang, pemindahan pegawai karena keinginan perusahaan dapat terjadi yaitu karena satu, kebutuhan untuk menyelesaikan sementara, misalnya seseorang tidak masuk kerja. Dua, mengatasi keadaan darurat karena fluktuasi volume pekerjaan. Ketiga, kebutuhan latihan, misalnya rotasi jabatan. Dan empat, yaitu kebutuhan pekerja. Selanjutnya, perencanaan promosi dan pemindahan. Sebaiknya suatu perusahaan membuat rencana yang jelas untuk promosi dan pemindahan bagi para karyawannya. Apabila perusahaan tidak memilikinya, maka perusahaan tidak mempunyai acuan tentang dasar-dasar promosi dan pemindahan, sehingga dalam prakteknya sering terbentuk pada faktor subjektivitas. Teman-teman, ada beberapa informasi melalui video tentang hukum kepegawaian yang telah kelompok kami tampilkan atau telah kami buat. Saksikan video berikut ini. SIASN adalah sistem informasi ASN yang berisi rangkaian informasi dan data pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi berbasis teknologi. SIASN dibangun untuk memastikan seluruh rangkaian layanan ASN dari mulai perencanaan kebutuhan sampai pemberhentian dapat terpenuhi sekaligus menjadi backbone data dan informasi ASN yang saling terintegrasi. Roadmap digitalisasi manajemen ASN dalam SIASN terdiri dari 6P, yaitu perencanaan, perekrutan dan seleksi, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja dan reward, promosi rotasi dan karir, dan purna bakti. Pada perencanaan, terdapat sistem perencanaan kebutuhan, sistem evaluasi jabatan, dan sistem standar kompetensi jabatan. Pada perekrutan dan seleksi terdapat sistem SSC ASN, sistem penetapan NIP, sistem seleksi terbuka melalui SSJPT, dan sistem seleksi pindah instansi melalui SSPI. Pada pengembangan kapasitas terdapat sistem manajemen talent, dan sistem manajemen jabatan fungsional. Pada penilaian kinerja dan reward terdapat sistem manajemen kinerja, sistem integrated disiplin, sistem monitoring wasdal, sistem layanan Bankum, dan sistem layanan Bapek. Pada promosi rotasi dan karir terdapat sistem permajaan data dan PDM, sistem kenaikan pangkat dan jabatan, sistem pindah instansi, sistem pencantuman gelar, sistem layanan status dan kedudukan kepegawaian. Pada purna bakti terdapat sistem pemberhentian dan pensiun. Terdapat juga sistem pendukung seperti Single Sign-On, Taken Digital, Dashboard Kebijakan dan Operasional, Helpdesk, Dokumen Manajemen Sistem, Layanan Referensi, Manajemen WS, Interoperability. Terdapat 6 area of improvement. Yang pertama, penyampaian berkas usul. Dulu menggunakan berkas fisik dan dilakukan di kantor. Sekarang dalam bentuk digital dan dapat dilakukan di mana saja. Yang kedua, Praktek SK Produk BKN. Dulu sebagian masih tanda tangan cap basah, pejabat hadir di kantor dan dicetak. Sekarang full tanda tangan elektronik, dapat dilakukan dimanapun dan tidak dicetak. Yang ketiga, penyampaian dokumen Praktek SK BKN. Dulu sebagian masih melalui penghubung dan ada surat pengantar. Sekarang langsung melalui sistem. Yang keempat, monitoring progres layanan oleh PNS. Dulu masih manual. Sekarang melalui notifikasi MySAPK. Yang kelima, pengajuan perbaikan data secara mandiri dan melihat dokumen kepegawaiannya. Dulu tidak bisa. Sekarang dapat melalui MySAPK. Yang keenam, integrasi data instansi, BKN, stakeholder. Dulu masih simplex. Sekarang sudah full duplex. Yang ketujuh, sistem login. Dulu belum menerapkan single sign-on, sekarang sudah menggunakan single sign-on untuk akses loginnya. Kesimpulan dari hukum kepegawaian adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan pegawai negeri sipil. Hukum kepegawaian ini mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian, promosi, dan mutasi pegawai negeri sipil.
Hukum kepegawaian juga mengatur tentang hak dan kewajiban pegawai negeri sipil serta sanksi bagi PNS yang melanggar peraturan. Perubahan dalam hukum kepegawaian dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan kepegawaian dan melindungi hak-hak pegawai negeri sipil. Terima kasih. Demikianlah kesimpulan dari kelompok 4. Demikianlah presentasi dari kelompok 4 yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.